Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah membaca, Bapak Nur Irwansyah MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Cintami Aurelia Putri dengan nomor MPM 202221500144 dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprastha PGRI tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Membaca Pemahaman Kreatif. Baik, di sini terdapat 5 pembahasan dari materi. Yang A, pengertian membaca kreatif. B, ciri-ciri membaca kreatif. C, latihan-latihan membaca kreatif. D, tujuan membaca kreatif. Dan E, manfaat membaca kreatif. A, pengertian membaca kreatif. Membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasikan ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Dalam hal ini, setelah seorang pembaca menyelesaikan bacaannya, ia tentu saja memiliki daya inisiatif dan kreatif untuk mengembangkan pemahaman membacanya dengan menghasilkan ide baru yang inovatif. Istilah kreatif sendiri berarti tindak lanjut setelah seseorang melakukan kegiatan membacanya. Jika seseorang membaca lalu berhenti pada saat setelah ia menutup bukunya, maka dirinya tidak dikatakan sebagai pembaca kreatif. Sebaliknya, jika setelah membaca dia melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan, baru bisa dikatakan sebagai pembaca yang kreatif. Selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Menurut Pratiwi dan Subianto mengatakan bahwa membaca kreatif adalah tindakan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang dan kemampuan membaca kreatif, yang artinya seseorang pembaca yang baik adalah membaca tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Lalu, membaca kreatif juga dapat diartikan sebagai membaca untuk mencari makna di balik materi yang dinyatakan oleh penulis atau memilih konsep tertentu secara tepat untuk selanjutnya diterapkan dalam situasi baru. Selanjutnya ada B, ciri-ciri membaca kreatif. Menurut Nur Hadi tahun 2004, sebagai seorang pembaca kreatif harus dapat memenuhi kriteria-kriteria. Kriteria-kriteria tersebut antara lain: 1. Kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. 2. Mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. 3. Munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. 4. Hasil membaca berlaku sepanjang masa. 5. Mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan baca. 6. Mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang dibaca. Menurut Burdansyah, banyak hal yang akan terjadi pada seorang pembaca kreatif. Beberapa di antaranya adalah: 1. Mampu memilih atau menentukan bahan-bahan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau minatnya. 2. Tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu masalah. 3. Terbentuknya kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir. 4. Tampak wawasan semakin jauh ke depan dan mampu membuat analisis sederhana terhadap suatu persoalan. 5. Ada peningkatan dalam prestasi atau profesionalisme kerja. Dan yang terakhir, semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam segala persoalan.
Lalu ada latihan-latihan membaca kreatif. Membaca kreatif perlu diadakan latihan serangkaian keterampilan. Berbagai latihan tersebut antara lain ialah 1. Keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. 2. Keterampilan membuat resensi buku. 3. Keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan di dalam buku. 4. Keterampilan mengubah bacaan buku cerita prosa, cerpen atau novel menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. 5. Keterampilan mengubah buku cerita prosa. 6. Keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. 7. Keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa, cerpen, atau novel. 8. Keterampilan melakukan teori celup. Misalnya, setelah membaca cerpen, maka pembaca akan ikut membuat cerpen. Lalu, membaca kreatif dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Yang kedua, melanjutkan pemikiran penulis. Maksud dari menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca ialah mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi, merangkum, dan menganalisis fakta-fakta yang ada di dalam teks. Ketika seseorang membaca dengan tujuan ini, mereka mencari informasi kunci, data, atau detail-detail penting dalam teks. Kemudian, mereka menggunakan pemahaman mereka untuk mengambil kesimpulan atau membuat generalisasi tentang topik yang dibahas dalam teks. Ini memungkinkan membaca untuk menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan pengetahuan mereka sendiri atau konteks yang lebih luas. Lalu, maksud dari membaca kreatif yang bertujuan membaca untuk memahami pikiran penulis, yaitu diperlukan beberapa ketangkasan dalam belajar, yaitu melihat rencana pengarang, mengiring gagasan inti, mengerti fakta-fakta dan detail-detail yang penting, menghubung-hubungkan fakta-fakta dan merangkum apa yang dikatakan pengarang, dan mendapatkan kesan umur dari buku atau pengarang. Selanjutnya ada tujuan membaca kreatif. Di sini terdapat beberapa tujuan dan beberapa tahapannya. Menurut Tarigan, pada tahun 1994, membaca kreatif bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, dramatisasi. Tahap pertama, para siswa dilatih memberikan ekspresi dramatik terhadap para tokoh serta ide-ide yang telah mereka temui dalam bacaan mereka. Tahap kedua, para siswa mendramatisasikan tema-tema dari dalam sastra yang kaitannya dengan pengalaman mereka sendiri atau situasi-situasi kontemporer. Tahap ketiga, para siswa diberikan kesempatan untuk membuat ironi, parodi, humor, dan aneka bentuk drama lainnya untuk mentransformasikan isi penggalan sastra ke dalam berbagai macam ekspresi atau sudut pandang. Yang kedua ada interpretasi lisan atau musik. Tahap pertama dimulai dengan menggunakan bacaan kor atau bersama secara sederhana, diikuti oleh musik yang serasi dengan bacaan sebagai sarana pembantu dalam menginterpretasikan sastra. Tahap kedua, para siswa dilatih untuk memperbandingkan serta mengkontraskan aneka ragam penggalan sastra melalui penggalan interpretasi lisan dan musik. Tahap ketiga, keterampilan ini diperhalus lagi. Di sini, para siswa dilatih mengadakan eksperimen dengan penafsiran lisan dan musik untuk mengubah suasana hati atau nada sastra. Lalu yang ketiga ada narasi pribadi. Tahap pertama, para siswa diberikan kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan cerita-cerita berdasarkan alur, gagasan, ide, peristiwa, atau tokoh-tokoh dari bacaan mereka. Tahap kedua,
Keterampilan ini selanjutnya dikembangkan dengan cara mendorong para siswa menciptakan cerita-cerita berdasarkan pengalaman mereka, akan tetapi dirangsang kembali oleh sesuatu yang berasal dari bacaan mereka. Tahap ketiga, para siswa membaca lalu menghubungkannya setelah mengadakan perubahan untuk mengubah beberapa aspek. Keempat, ada ekspresi tulis. Tahap pertama, para siswa berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menulis kembali cerita-cerita yang telah mereka baca. Tahap kedua, para siswa menulis cerita-cerita atau lakon-lakon asli yang menghubungkan beberapa aspek sastra dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau situasi-situasi kontemporer. Tahap ketiga, keterampilan tersebut ditingkatkan serta diperhalus dengan upaya menyuruh serta mendorong para siswa menuliskan kembali penggalan-penggalan sastra pilihan dengan cara mengubah aspek-aspek yang ada kaitannya dengan suasana hati, nada, gaya, mode, atau dampak cerita. Yang kelima ada ekspresi visual. Tahap pertama menampakkan kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menciptakan suatu karya atau produk visual seperti suatu gambar. Tahap kedua, para siswa menciptakan gambar-gambaran visual yang menghubungkan beberapa aspek bacaan mereka dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau dengan situasi-situasi kontemporer. Tahap ketiga, para siswa mengubah aspek-aspek bacaan mereka, misalnya suasana hati, mode, dan dampak melalui gambar-gambaran visual. Selanjutnya ada manfaat membaca kreatif. Menurut Burdansyah, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Misalnya, wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, atau informasi tentang cara membuat makanan atau barang. Contoh konkret dari membaca kreatif adalah seperti seorang mahasiswa atau pembaca saat membaca sebuah buku tidak akan berhenti di situ saja, tetapi ia selalu mencatat sesuatu yang dianggap penting atau menandai sesuatu yang dianggap sulit atau asing dan selalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan bacaannya. Intinya, orang yang membaca kreatif, ia tidak tinggal diam setelah selesai membaca. Terakhir ada kesimpulan. Membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Dalam hal ini, setelah seorang pembaca menyelesaikan bacaannya, ia tentu saja memiliki daya inisiatif dan kreatif untuk mengembangkan pemahaman membacanya dengan menghasilkan ide baru yang inovatif. Sekian presentasi yang sekiranya dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.